Mas Emil menyambung pertanyaan saya tadi sebelum jeda soal pemakaian masker. Pemerintah pusat akan mengirimkan masker ke Provinsi Jawa Timur. Apakah ini persoalan kelangkaan masker atau ketidakpatuhan dalam memakai masker, Mas Emil? Oh, bukan kelangkaan masker ya, tetapi bahwa ini adalah upaya untuk membuat masyarakat sadar ini loh, kami bukan hanya nyuruh, kami nyediakan. Itu adalah satu message untuk mereka yang belum mengenakan masker gitu ya, di lapangan untuk segera mengenakan masker. Ini ada yang disebut model preventive justice gitu ya, jadi pembinaan masyarakat ini juga yang diterapkan oleh Forkopimda, oleh kepolisian. Jadi kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan membangun sebuah proses persuasif, tetapi juga di sisi lain proses korektif juga dilakukan. Jadi ada juga yang mana misalnya semalam itu ada beberapa warung kopi yang kemudian ya dilakukan sanksi gitu ya, sesuai dengan peraturan wali kota. Tetapi juga ada juga yang mereka yang bersepeda malam gitu ya, sekarang kan lagi populer tuh ngontel malam atau sepeda malam. Sepedanya mungkin nggak apa-apa, tapi pas berhenti mereka nongkrong. Nah itu dibubarkan, dan kemudian juga itu langkah-langkah korektif yang dilakukan oleh aparat. Jadi ini kombinasi. Nah, menyediakan masker ini juga adalah tujuannya untuk mendorong agar masyarakat itu lebih giat lagi memakai masker. Jadi bukan kelangkaan, tapi memang ini proses pemerintah mendorong. Oke. Tadi kami tampilkan liputan soal penerapan physical distancing atau pasar berjarak yang ada di Surabaya. Sudah ada beberapa pasar yang menerapkannya, tetapi belum semua. Nah, bagaimana mereplikasi model pasar yang seperti ini, Mas Emil, di tempat-tempat yang memang rawan? Ya betul, kita makanya menggandeng juga. Jadi kan pasar itu mayoritas dikelola juga oleh pemerintah kabupaten atau kota. Tetapi ada perwakilan pedagang. Nah, perwakilan pedagang ini asosiasi salah satu yang menaunginya itu ya namanya PPSI itu. Itulah yang kita minta supaya dua-duanya ini klop, sama-sama punya komitmen untuk kemudian mewujudkan kepatuhan. Nah, mungkin itu pedagangnya mungkin rata-rata sudah patuh, tapi pengunjungnya. Nah, disinilah makanya pasar beda dengan pabrik misalnya. Kalau pabrik itu kan yang datang tiap hari itu pekerjanya dan manajemen. Kalau pasar pengunjungnya berganti-ganti. Nah, ini mungkin langkah-langkah yang kita ambil ya, seperti apa yang kita coba lakukan dengan pusat kendali pasar rakyat atau CCTV monitoring, itu adalah langkah-langkah untuk membuat mereka yang bertugas di situ semakin giat gitu, semakin gigih untuk memastikan ada keberanian juga untuk melakukan tindakan kepada pengunjung, kepada warga yang tidak patuh. Baik, ada persoalan dasar pengunjung warga yang tidak patuh. Selama ini coba diselesaikan, tetapi masih saja bertambah kasusnya. Apa Mas langkah baru terobosan yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan rendahnya kesadaran dari masyarakat ini? Ya, mengikuti saran dari Pak Presiden memang harus menambah personil. Tadi katanya nggak ada Satpol PP-nya atau Linmas. Waktu kami kunjungan waktu itu memang kita coba spontan mungkin, tapi ya bisa saja disiapkan. Ada Linmas yang nunggu di depan melakukan thermal gun check dan memastikan yang datang itu cuci tangan dan pakai masker. Nah, tapi bahwa ini diterapkan di seluruh pasar atau tidak itu yang butuh suatu kedisiplinan. Inilah sebabnya pusat kendali pasar rakyat tadi itu kita coba wujudkan. Nggak langsung jadi, tetapi setiap hari semakin banyak pasar yang terkoneksi ke sistem ini kan tentu akan semakin terpantau apakah itu diterapkan atau tidak. Oke, terakhir Mas Emil soal anggaran. Kalau kita berbicara kasusnya semakin banyak, ada target 2 minggu, anggaran yang sudah dikeluarkan sejauh ini sudah lebih dari 2 triliun katanya. Sudah minta, bahkan dari pemerintah provinsi minta tambahan dana talangan ke pusat. Seberapa besar dana talangan yang dibutuhkan untuk mengakselerasi proses penanganan COVID-19 di Jawa Timur? Kita melakukan refocusing anggaran sebesar 2,384 triliun. Garis besarnya terbagi kepada upaya pemulihan upaya kuratif penanganan Covid, kemudian upaya jaring pengaman sosial masyarakat dan pemulihan ekonomi. Nah, ini kita rancang dengan asumsi bahwa memang April, Mei, Juni ini sudah kemudian Juni itu pada tahap kita akan semakin baik. Tapi ini sudah tanggal 24 Juni, kita melihat grafiknya di Jawa Timur
masih begini aja gitu, fluktuatifnya di level yang tinggi gitu. Kematian juga masih berkisar 14, bisa 20. Jadi inilah yang kemudian membuat kita melakukan satu proyeksi bahwa apa yang diantisipasi sebelumnya nggak cukup. Nah, maka dari itu kita tidak akan ngasih angka gelondongan karena sekarang effortnya ini kita perlu penguatan manajemen bersama-sama juga. Maka kayak semacam rumah sakit Lampangan nanti langsung Pak Pangkogap Wilhan yang kemudian akan ikut membantu operasional dari rumah sakit lapangan tersebut. Kemudian anggaran yang paling penting ya tentunya untuk menyediakan perangkat testing, tentunya juga ada tenaga kesehatan yang diperbantukan baik di rumah sakit lapangan, kemudian juga waktu itu di rumah sakit UNER. Nah ini semua ini harus bisa kita sediakan. Saya rasa belum pada tempatnya saya membeberkan angka persisnya karena ini kita barengi juga dengan upaya ingin meningkatkan effort malah. Kita malah bukan saja asumsinya kita berasumsi COVID ada di level ini gitu ya. Waktu kita mengasumsikan 2,384 T, tetapi nggak semuanya lari ke kuratif. Kuratif mungkin sekitar 40% lah ya misalnya. Baik. Tapi sekarang kita berada di COVID level segini. Artinya ya tentunya butuh intensitas yang tinggi di semua tadi, testing, tracing, treatment. Baik, terima kasih Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Masih. Provinsi Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Prime Time News.